Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 November 2022 dengan judul Allah menjanjikan kepeduliannya, Dia menyertai kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada zaman kita ini, banyak dari hamba-hamba Allah, walaupun tidak melakukan kesalahan sama sekali, akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan semenang-menang di tangan mereka yang diilhamkan setan, yang penuh dengan permusuhan dan kemabukan agama. Amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang memuliakan hari Sabat. Hukum yang keempat, dan akhirnya suatu perintah seluruh dunia akan mengumumkan orang-orang ini pantas dihukum mati. Anak-anaknya harus menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya tujuan perbaktian mereka. Sehingga dengan demikian tidak ada pertimbangan, bahkan walaupun nyawa itu sendiri yang dapat membujuk mereka untuk mengadakan persetujuan terkecil pun dengan perbaktian yang palsu. Bagi hati yang setia, perintah-perintah orang yang berdosa dan fana itu akan tenggelam ke dalam hal yang tak berarti di samping firman Allah yang kekal. Kebenaran akan ditaati walaupun akibatnya adalah dipenjarakan atau dibuang ataupun kematian. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 121 sampai 122. Dalam segala zaman umat pilihan Juru Selamat telah dididik dan disiplin di sekolah pencobaan. Mereka berjalan dalam jalan-jalan sempit di dunia ini. Mereka dimurnikan di dalam dapur api penderitaan. Demi Yesus mereka menanggung perlawanan, kebencian, dan fitnaan. Mereka mengikuti Dia melalui pertentangan yang menyakitkan. Mereka menanggung penyakalan diri dan mengalami kekecewaan pahit. Mereka mengasihi dengan limpah, sebab mereka telah diampuni dengan limpah. Karena telah turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, mereka telah dilayakan untuk turut ambil bagian bersama Dia dalam kemuliaannya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 685. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan kepada kami. Pada zaman kita ini, banyak dari hamba-hamba Allah
walaupun tidak melakukan kesalahan sama sekali, akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan sewenang-wenang di tangan mereka yang diilhamkan setan, yang penuh dengan permusuhan dan kemabukan agama. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani dengan penuh sukacita di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para pembina rumah sakit. Tuhan berkati semua para tukang, material yang mereka gunakan. Terlebih perizinan Tuhan, Engkau campur tangan, ketuk pintu hati dari semua dinas-dinas yang terkait, agar dapat memberikan proses cepat sehingga akhirnya rumah sakit semua dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan, Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan para dosen di setiap lembaga. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak, bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat dalam hidup mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Untuk mereka bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.